Bayangin lo punya temen, pinter banget, lulusan kampus top, kerjanya di perusahaan mentereng. Tapi anehnya, tiap akhir bulan dia selalu ngeluh bokek, cicilan numpuk, dan stres sendiri. Di sisi lain, ada seorang petugas kebersihan atau tukang parkir yang pas pensiun. Tiba-tiba ketahuan punya tabungan miliaran rupiah. Pasti lo mikir, kok bisa? Dunia lagi bercanda ya. Gue mau kasih tahu satu rahasia. Sukses ngelola duit itu bukan soal seberapa pinter lo, tapi soal gimana perilaku lo. Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel ini, bukan buku teks ekonomi yang ngebosenin dengan grafik yang bikin pusing. Ini buku yang bakal ngebongkar kenapa otak kita itu seringkali error kalau udah urusan duit. Hari ini, gue bakal bedah poin-poin paling deep dari buku ini khusus buat lo. Siapin kopi, duduk yang tenang, karena setelah dengerin ini, cara lo ngelihat dompet lo nggak bakal pernah sama lagi. Bab 1. Nggak ada orang yang gila. Pernah nggak lo ngelihat orang yang hobi banget main judi atau beli lotre tiap hari? Terus lo batin, goblok banget sih nih orang, udah tahu bakal kalah, masih aja dibeli. Morgan Housel bilang, nggak ada orang yang benar-benar gila. Setiap orang punya cerita dan pengalaman yang bada-bada soal duit. Lo yang lahir di tahun 90, pas ekonomi lagi kacau, bakal punya cara pandang yang beda sama anak Gen Z yang lahir pas ekonomi lagi stabil-stabilnya. Jadi, kalau ada orang yang milih naruh semua duitnya di emas, atau ada yang nekat main kripto sampai habis-habisan, itu karena mereka bertindak berdasarkan peta yang mereka punya di kepala mereka. Masalahnya, peta tiap orang itu beda. Pesan deepnya, berhenti engage pilihan finansial orang lain, tapi yang lebih penting, pahami kenapa lo milih buat belanja ini itu. Apakah itu keputusan logis, atau cuma respon trauma masa lalu? Bab 2. Keberuntungan versus risiko. Di dunia ini, ada dua hal yang sering kita lupain. Keberuntungan dan risiko. Kalau lo lihat Bill Gates sukses, jangan cuma lihat kerja kerasnya. Lo harus tahu kalau Bill Gates itu satu dari sedikit anak di dunia yang sekolah di tempat yang punya komputer paling canggih di zamannya. Itu namanya keberuntungan. Tapi di saat yang sama, ada teman sekolahnya yang sama pinternya, tapi meninggal kecelakaan sebelum bisa sukses. Itu namanya risiko. Jangan terlalu sombong pas lo lagi di atas, karena mungkin ada faktor hoki di situ. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri pas lo lagi gagal, karena mungkin lo lagi kena risiko yang gak bisa lo kontrol. Fokus ke apa yang bisa lo kendaliin aja, yaitu proses. Bab 3. Never enough, gak pernah cukup. Ini tamparan paling keras di buku ini. Ada orang-orang super kaya di dunia ini yang udah punya segalanya. Tapi mereka tetap nekat nipu atau main kotor cuma buat nambah kekayaan yang sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget. Kenapa? Karena mereka nggak punya rem. Mereka nggak tahu kapan harus bilang cukup. Kalau lo terus-terusan ngebandingin diri sama orang yang lebih kaya, ya lo nggak bakal pernah menang. Di atas langit masih ada langit, di atas sultan masih ada raja. Pesan paling deep buat kita. Jangan pertaruhkan apa yang lo butuhkan demi apa yang lo inginkan. Jangan gadaikan reputasi, keluarga, atau kedamaian hati lo cuma buat angka di rekening yang sebenarnya nggak ngerubah hidup lo. Bab 4. Kekayaan adalah apa yang nggak lo lihat. Sering nggak lo lihat orang bawa mobil sport lewat di depan lo. Terus lo mikir, wah, orang itu kaya banget ya. Morgan Housel bilang satu-satunya hal yang lo tahu pasti dari orang yang bawa mobil seharga 2 miliar adalah duitnya berkurang 2 miliar. Kita sering ketuker antara being rich, kelihatan kaya, sama being wealthy, punya kekayaan. Rich itu soal pengeluaran. Baju branded, jam mahal, pamer di sosmed. Wealthy itu soal aset yang nggak kelihatan. Saham, properti, tabungan yang lo punya, tapi nggak lo pamerin. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah opsi. Kekayaan itu adalah
Duit yang belum lo belanjain. Yang nantinya bisa lo pakai buat beli waktu lo sendiri. Jadi, jangan iri sama apa yang orang pamerin. Irilah sama orang yang punya ketenangan pikiran karena mereka punya bantalan finansial yang kuat di balik layar. Bab 5. Menjadi kaya versus tetap kaya. Nyari duit itu butuh keberanian, butuh ambil risiko, dan butuh optimisme. Tapi, buat tetap kaya, lo butuh sifat yang sebaliknya. Rendah hati dan sedikit paranoid. Banyak atlet atau artis yang dapat duit gede dalam sekejap, terus hilang dalam sekejap juga. Kenapa? Karena mereka nggak punya mentalitas survival. Lo harus selalu mikir, gimana kalau besok ekonomi hancur? Gimana kalau gue sakit? Itulah gunanya dana darurat. Itu bukan cuma soal angka, tapi soal keamanan mental. Lo butuh rencana yang punya ruang buat kesalahan, room for error. Jangan bikin rencana yang kalau meleset dikit aja, lo langsung bangkrut total. Bab 6. Kebebasan, the highest dividend. Dividen tertinggi dari duit itu bukan barang mewah, tapi waktu. Poin ini nancep banget di gue. Kesuksesan finansial yang sebenarnya adalah pas lo bisa bangun tidur dan bilang, hari ini gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Banyak orang gajinya gede banget, tapi mereka benci sama kerjaannya. Nggak punya waktu buat anak istri, dan stres tiap hari. Itu bukan sukses. Itu namanya budak dengan gaji mahal. Duit itu cuma alat buat beli kebebasan lo, biar lo nggak perlu bertahan di kerjaan yang toksik, biar lo bisa nemenin orang tua pas mereka sakit. Biar lo bisa ngerjain passion lo tanpa takut lapar. Itu tujuan akhirnya. Jadi kesimpulannya apa dari buku The Psychology of Money ini? Sederhana, jangan jadi orang pinter yang bodoh. Dunia keuangan itu nggak butuh lo jadi jenius matematika. Yang dibutuhkan adalah lo tahu diri. Lo punya kontrol emosi, dan lo tahu kapan harus berhenti ngejar sesuatu yang semu. Duit itu emang penting, tapi dia cuman alat. Jangan sampai alat ini malah yang nyetir hidup lo. Mulai sekarang, coba deh cek lagi. Lo belanja barang itu karena lo butuh, atau cuma karena pengen dibilang kaya sama orang yang sebenarnya lo nggak suka. Gue harap bedah buku kali ini bisa jadi bahan renungan buat lo semua. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa kasih tahu temen lo yang hobi FOMO atau yang lagi stres mikirin duit. Sampai ketemu di bedah buku berikutnya. Masa depan lo yang bangun sekarang, cheer!